Nah, tadi Pak wartawan juga nanya kenapa mesti ke Papua ya. Papua itu buat saya itu pulau paling ujung di Indonesia. Ya kan? Jadi kalau kayak dulu kan slogannya gini kan, Dog Lovers Indonesia kembali bersama pembicaraan YouTuber paling keren se-Nusantara gitu ya. Ada yang bilang, lu belum ke Papua udah ngomong paling keren lu ya. Udah bilang se-Nusantara ya kan. Makanya saya mesti ke Papua. Nah, habis dari ini nggak ada orang Aceh kan? Nanti abis dari sini bilang, lu belum keren kalau belum ke Aceh gitu. Dog Lover Papua sudah ada di tanah Papua sejak 2010 dan Dog Lover Papua mulai aktif kembali 2016 dan inilah logo baru kita. Dog Lovers Indonesia kembali cabut seksi dunia anjing. Kita sudah bersama Christine Bucin. Kita udah di Sendok Garpu. Kita mau adakan meet and greet with Bobby San. Ya, kita pengen tahu kondisinya seperti apa. Ya, mereka sudah menunggu di atas. Katanya sudah ada 100.000 orang datang ya. Lantai 2 ya. Ya, ini kondisinya. Oh ini Koteka. Cuman ini kalau yang buat ukuran saya nggak ada yang kecil, Pak. Ini yang gini. Kalau kedalamannya begini. Hah? Apa? Nggak usah, nanti pulangnya deh, pulangnya. Punya mami. Iya. Kamu pakai itu ya. Mau pakai itu. Cuman ini kepanjangan. Ya. Oke, kita naik ke atas. Oke, sudah ada umbul-umbul ya. Di support oleh Saga Supermarket. Oke, baik, kita akan menyambut beliau dan saya minta saudara kita bangkit berdiri. Wah, suruh bangkit berdiri. Menyambut bukan pengantin ya, tapi ini orang. Ya. Halo semua. Ya, kita beri aplaus yang terbaik kali ini. Yuk. Halo. Halo. Selamat datang untuk Ko Bobby bersama Ibu. Ya. Cece silakan duduk di depan. Wah, Silakan ini duduk. disponsori oleh Kembali, Optimax saudara-saudara. dan Ameri Pro. Ya, Duduk sini. mari. Ya. Mau di vlog dulu atau mau di bagaimana ini? Boleh dikelilingin dulu ya. Hari ini aku tidak nafsu makan. Itu lagi. Yummy! Lezat banget makanan hari ini. Karena Optimax lebih sehat. Terima kasih Optimax. Ini dulu. Disapa dulu. Halo. Dog Lover Papua. Halo, ini Pak Pilot ini. Ya, ini Pak Agus, Bu Ani. Hai. Ya. Sekedar informasi. Halo. Mungkin saudara sudah tahu siapa ini Ko Bobby San. Ya. Beliau adalah Wih, ramai di belakang. Pada di belakang kenapa nggak pada di depan? YouTuber yang bergerak di Duduknya kenapa nggak di depan? Malu ya. Halo tuh ya. Ya. Halo. Ini juga ini yang tadi nih. Ya. membuka satu website bersama. Ya, halo. Website kalau tidak salah anjing kita. Ya. Dari 2003. Ya anjingkita.com. Tapi karena pasarannya tidak ada. Pasarannya nggak ada. Yang bernama Awalnya dunia anjing kita ya. 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 Dunia Anjing Kita. Dunia anjing kita ya. Kita anjing istilahnya. Cuman karena cerai sama kameramen. Cerai sama Ya. Cerai sama kameramen. Jadi ganti nama. Ya, oke, baik. Baik, saya persilakan untuk Ko Bobby untuk duduk sementara. Wah. Nanti
Tuhan, hari ini kita berkesempatan untuk mendatangkan tokoh, bukan tokohnya anjing, bukan. Maksudnya di sini adalah pakar anjing gitu istilahnya. Jadi saudara nanti ada kesempatan di mana saudara akan bertanya 5 pertanyaan yang saudara kasih ke beliau seputar anjing. Ya, seputar anjing. Oke, selamat malam buat teman-teman kita dog lovers maupun dari kalangan gua yang join karena saking fansnya sama Kobobi sudah bisa ada sama-sama dengan kita. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak sekali buat Kobobi sendiri dengan istrinya, kalau orang Papua bilang Maitua. Dengan Maitua bisa datang ke Papua. Awal mulanya ini kita bercanda saja di IG ya, awal mulanya tahun lalu bercanda, terus akhirnya saya janji sama beliau, kok tahun depan pasti kok bisa datang ke Papua atau ke Jayapura. Dan puji Tuhan janjinya itu terlaksana. Koko berjanji untuk datang dan malam ini beliau datang langsung, walaupun penerbangan dari Jakarta ke Jayapura, ke Papua. Dan ini penerbangan terlama menurut beliau. Dia bilang katanya 3 jam saja, kali ini 6 jam lebih dia harus tiba di Papua. Luar biasa. Saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman, bahkan ini rekan sahabat kita Dog Lovers Papua. Dari tahun 2019 mereka begitu setia dengan Dog Lovers Papua hingga saat ini. Dan seperti kita ketahui, Dog Lovers Papua akan menjadi komunitas yang dilegalkan di tahun ini, di akhir pertengahan tahun ini. Dan siapakah dia? Mitra kita adalah, mari kita beri aplaus yang meriah buat K9 Polda Papua. Luar biasa, support mereka luar biasa buat Dog Lovers Papua. Saya mengucapkan terima kasih buat Direktur dan Kepala Unit Sawatan K9 Polda Papua. Musim hujan gini bikin daya tahan tubuh turun. Untuk meningkatkan ya, aku pakai AmeriPro. Aku harus kasih tahu teman-teman nih kalau AmeriPro Salmon Oil bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Lihat, buluku juga tebal dan mengkilat kan? Terima kasih AmeriPro. Nikmati suasana dengan Kobobi, berikan kesan yang spesial, yang berbeda dari daerah-daerah lain. Karena kita tahu kita begitu sayang dengan Kobobi, jadi berikan yang terbaik, kesan yang terbaik buat Kobobi. Itu saja pesan saya. Terima kasih buat teman-teman semua yang selalu mensupport kami. Tidak pernah. Lem-lem di situ dia tanya ini apa? Ini papeda, makanan khas Papua. Beliau tanya makannya pakai apa? Beliau lihat ada dua bambu yang ada 3 jari. Diajari sama Om Karel cara makannya, cara ngaduknya bagaimana. Karena baru pertama kali beliau merasa melihat makanan seperti ini, ya. Beliau tanya, ini nggak keselak? Enggak. Ini enak, ini langsung ditelan, langsung dinikmati, dan dirasakan nikmat. Oke, baik, saya tidak panjang lebar lagi. Bahwa persiapkan bahwa nanti akan ada undian, 5 undian pertama yang saya akan bagikan kepada saudara. 5 pertanyaan dari orang ganteng tadi yang bicara di sini. Ada 5 pertanyaan yang dia akan ajukan. Saya akan tanya kepada saudara, dan saudara yang bisa menjawab pertanyaan itu, dan jawaban saudara benar, saudara mendapatkan undian berhadiah. Mendapatkan hadiah. Ya, oke. Dan 5 undian yang pertama. 5 undian yang pertama. Jadi saya minta Kobobi untuk bisa mengambil 1 undian. Saudara, ini undian pertama, kunci mobil Alphard. Kunci doang. Kunci mobil. Iya. Ini sekarang. Ini cicil-cicil. Oh. Ini hadiahnya apa sekarang? Sekarang hadiahnya AmeriPro. Oke. Salmon Oil. Salmon Oil. Diambil 1 ya? 5. Langsung. Udah dikocok belum ini? Tiket Bapak Ibu. Siapa tahu tiket saudara, tiket keberuntungan? 4. Bisa disebut mana mic-nya?
Ini sampo anjing toh, bukan sampo manusia. Bukan, ini minyak ikan. Ini perlu diperjelas. Bukan, ini minyak ikan. Salah pakai. Minyak ikan. Oh, Suplemen. Vitamin. Vitamin ya. Ikan pakai sampo? Bukan, Oh, salmon. Oh, ya. Udah boleh dibacain sekarang? Siap. Tes. Nomor yang beruntung, ya, biar lebih seru gitu ya. Nomor yang beruntung, yang pertama kali daftar, siapa namanya? Coba. Oh, ini. Nomor 1. Siapa yang punya nomor 1? Ada yang tulisan 1? Ini fans paling berat nih ya. Begitu ada acara langsung daftar, makanya dapat nomor 1. Ya kan? Dapat juga hadiah nomor 1. Ya, ya Mami. Bilangnya apa? Mama ya panggilnya. Nona. Ini Nona ya. Oke. Mana hadiahnya? Ini hadiahnya. Makasih ya. Mau foto dulu dong, mau foto dulu. Oh, sini. Oke. Makasih. Pemenang berikutnya nomor 44. 44. Langsung aja semua ya. 44. 95. 80. 58. Ayo, yang punya nomor 1. Ayo yang punya nomor. Hitungan 1. 58, 80, 95. 44 udah ya? 44, mana 44? Ini 95. 44, 95, boy. Wih. Ini dapat 2 ya. Oke, nah ini dapat 2. Sini, tengah Pak. Ini Pak. Thank you. Ya. Ya. Oke, sip. Kita foto bareng. Foto bareng dulu. Foto bareng. Ya. Oke, sip. Sudah selesai semua? Sudah selesai? Ih, dapat 5 ya? Sudah, oke. Terima kasih. Oke. Cara apa lagi sekarang? Langsung. Hah? Yang apa? Oke, baik, kita langsung saja. Setelah undian 5 undian yang pertama tadi, nanti kita akan sambung setelah acara selanjutnya. Dan saya persilakan Ko Bobby untuk berbicara, untuk menyampaikan kesan dan pesannya untuk dog lover khusus Jayapura. Kami persilakan. Oke, selamat malam semuanya. Ini benar-benar wow banget ya, bisa datang ke Papua buat saya ya. Wow banget gitu loh, karena perjalanannya jauh ya. Kebayang nggak sih? Dari rumah jam 10 malam, duduk di pesawat jam 1 pagi, nyampe sini jam 9. Ya, hampir 12 jam. Dari rumah jam 9 gitu ya saya. Ya, jadi hampir 12 jam. Beda waktu berapa jam ini? 2 jam. Nah, tadi Pak wartawan juga nanya kenapa mesti ke Papua ya. Papua itu buat saya itu pulau paling ujung di Indonesia. Ya kan? Jadi kalau kayak dulu kan slogannya gini kan, Dog Lovers Indonesia kembali bersama pembicaraan YouTuber paling keren se-Nusantara gitu ya. Ada yang bilang, lu belum ke Papua udah ngomong paling keren lu ya. Udah bilang se-Nusantara ya kan. Makanya saya mesti ke Papua. Nah, habis dari ini nggak ada orang Aceh kan? Nanti abis dari sini bilang lu belum keren kalau belum ke Aceh gitu loh. Tapi nanti Aceh akan saya pergi ya. Nah, kepengen sekali ngelihat pecinta anjing di Jayapura tuh seperti apa, di Papua seperti apa. Cuman sayangnya kesempatan kali ini saya hanya bisa pergi ke Jayapura, belum ke mana lagi ada Timika, Sorong, ya, Biak, Raja Ampat ya. Sorong Raja Ampat. Ah iya, belum ke Raja Ampat juga ya kan, Raja Ampat. Nah, jadi hanya ke Jayapura, cuman
hari pertama aja udah wow banget. Ya, udah wow banget ngelihat perkembangan dog lovers di dunia anjing. Ini yang datang ratusan ribu orang. Iya, nggak kebayang gitu loh ya. Bapak saya ini kalau masih hidup nih bisa terharu. Wih, anak gue datang mau makan malam bareng aja udah ratusan ribu gitu. Betul ya? Nah, jadi, halo, hilang suara. Jadi pemilik anjing di Jayapura itu, di Papua itu ternyata wow banget ya. Mungkin budayanya juga dari zaman dulu sudah istilahnya hidup bersama dengan anjing. Ya, anjing itu dijadikan sebagai teman kerja ya, yang dipakai fungsinya, bukan dagingnya ya. Nah, tadi saya ke tempatnya Ibu Ani ya, itu lebih wow lagi. Ternyata dari jualan anjing bisa menghidupi anak-anak panti asuhan. Berapa puluh, Bu? 52 anak ya. Itu wow banget gitu. Lalu kata ada lagi yang punya American Akita, datang nggak datang ya? Datang. Lalu yang punya Golden ya. Jadi hari ini kita pergi berapa tempat ya, San? Ada 4 ya. Baru hari pertama aja itu udah wow banget ya. Jadi peliharaannya memang nggak seperti orang Jakarta yang pakai AC, pakai akuarium, tapi itu sudah oke banget. Dan yang saya wow ya, anjingnya dikasih makan dog food, bukan sisa makanan rumah. Ya, banyak daerah yang saya pergi masih kasih makannya sisa makanan rumah. Ya, lalu yang paling keren lagi, kesini kemana-mana dikawal K9 Polda. Jadi ternyata K9 ini, K9 ini cukup maju juga di Papua. Itu yang bikin saya takjub banget. Dan saya bilang sama teman-teman saya, tadi ada beberapa teman mau ikut kayak Teddy Dream Castle, lalu Animal Communicator, Cing-Cing ya. Mereka bilang nggak dulu nggak ikut. Saya bilang nyesel lu nggak ikut. Karena benar-benar enak banget datang ke sini ya. Wow banget. Alamnya bagus ya. Dog loversnya juga baik-baik, lihat tuh pada senyumnya manis-manis gitu ya. Ya, lalu saya senang sekali ngeliat anjing-anjing juga bagus, ya. Didukung pemerintah lagi, termasuk kepolisian. Ya, udah sampai di situ. Ada yang mau bertanya buat saya? Yang mau tanya dapat hadiah ya? Yes. Iya, yang mau tanya dapat hadiah. 5 orang saja, satu-satu ya, Bu ya. Boleh tanya tentang anjing, boleh tanya tentang kehidupan pribadi, boleh konsultasi rumah tangga. Kok ya nggak bercanda, bener. Kalau misalnya ada yang punya masalah rumah tangga, suami istri, boleh konsultasi sama saya. Ya, minggu lalu saya selamatin 2 pasang suami istri nggak jadi cerai. Ayo, ada yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya dapat hadiah? Angkat tangan yang mau bertanya. Ini pertanyaan berhadiah. Tanya apa saja? Tanya Dapat produk Freedom langsung. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang buat Bobisan beserta istrinya kalau di sini. Ini istri muda. Ya. Selamat datang di Papua. Selamat menikmati keindahan alam tanah Papua. Mungkin tadi sudah jalan-jalan ke sekitar kami. Saya berharap bahwa Bobi sama istri bisa tetap, kalau bisa lebih lama di sini lebih bagus lagi. Seperti itu. Jadi Bobi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Beberapa pertanyaan lo dia mintanya lo. Tidak banyak kok. Pertanyaan pertama, seperti kita ketahui, kami di sini Dog Lover Jayapura ada memelihara beberapa anabul dan ada anabul yang sering dikawinkan, saya lihat sering dikawin silang seperti itu dengan beda ras. Contoh ada yang mengawinkan Rottweiler dengan Herder dan ada yang mengawinkan Rottweiler dengan Pitbull seperti itu. Pertanyaan saya kok, kira-kira apa dampak yang bisa terjadi terhadap hasil dari buah perkawinan silang beda ras ini? Pertanyaan pertama kok. Oke, saya jawab dulu pertanyaan pertama karena saya pelupa, jadi takutnya udah lupa gitu ya. Jadi kalau banyak yang kawinin anjing silang ya, Pitbull dengan Rottweiler, Herder dengan anjing lain gitu ya, itu
dilihat dari tujuannya dulu. Tujuannya itu apa? Karena kalau di Padang itu mereka berburu dengan anjing yang silang, bukan anjing ras. Karena kalau anjing yang silangan itu mereka lagi cari nih formula-formulanya nih, ya kan? Nah, anjing ras itu kayak Doberman itu pun hasil dari anjing silangan. Jadi beberapa jenis anjing dikawin-kawinin dalam waktu mungkin 20 tahun, 30 tahun ya, sampai dapat anjing Doberman. Jadi gini, ada anjing yang diciptakan oleh alam, ada anjing yang diciptakan oleh manusia. Wah, hebat banget manusia bisa ciptakan anjing. Ya bukannya manusia sebagai Tuhan, sama seperti kita menciptakan padi atau buah. Jadi kita mau yang dagingnya tebal tapi rasanya manis. Nah, di anjing juga sama. Kita mau anjing yang gigitannya kuat sekali, anjing yang tingginya sekian, anjing yang fungsinya bisa jaga rumah, yang punya sifat menjaga rumah, atau anjing yang bisa jadi teman, ya. Sampai manusia menciptakan anjing golden retriever untuk mengambil mangsa tanpa melukai mangsanya, seperti itu. Jadi oke nggak mencampur-campur gini? Harusnya oke, ya. Tapi tergantung dari knowledge-nya, pengetahuan sang breeder itu. Jadi kalau kita mau silang-silangin anjing, kita mesti tahu dulu tujuannya apa, mau menghasilkan anjing apa. Ya, kalau cuma sekedar lucu-lucuan, kita mesti lihat anjing yang misalnya anjing husky dikawinin sama anjing herder, masuk nggak? Hampir masuk karena kupingnya berdiri, moncongnya panjang. Jangan anjing herder yang kupingnya berdiri dikawinin dengan anjing labrador atau golden yang kupingnya turun. Nah, itu nantinya hasilnya mungkin akan berantakan. Seperti itu. Jadi tergantung tujuannya, boleh nggak kawinin silang anjing, boleh aja. Dan ini sekarang sedang terjadi besar-besaran di negara Cina. Ya, sekarang ada giant herder. Ya, herder yang gede yaitu dikawinin sama anjing lain. Lalu ada giant poodle. Nah, itu termasuk anjing yang disilang-silangkan. Seperti itu. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di KGP Pet Shop bersama Asup Apik. Oke, baik kok, terima kasih untuk jawabannya. Tadi pertanyaan saya kok, kira-kira apakah ada dampak dari hasil perkawinan silang dari kedua anjing tersebut untuk anaknya sendiri? Nah, makanya gini. Ini kan berhubungan dengan nanti karakter, bagaimana karakter dia nanti. Betul, karakter itu nanti pastinya akan berantakan. Ya, misalnya anjing herder yang anjing penjaga dikawinkan dengan anjing husky, pastinya anakannya sifatnya juga kita nggak tahu ini seperti apa. Ya, jadi ini kalau mau ngomong jujur ya, pada saat penciptaan anjing Doberman itu banyak sekali anakannya yang disuntik mati atau ditidurkan karena sifatnya nggak sesuai yang diingini oleh breedernya. Nah, kalau sekarang kita di zaman sekarang ya, kita mau silangin anjing, kita mesti tahu sifatnya seperti apa dulu. Karena ada anjing yang sifatnya baik, kawin sama anjing sifat baik, ternyata anakannya bisa jadi sifatnya nggak baik, seperti itu. Oke, baik, terima kasih kok. Pertanyaan kedua kok. Oke. Masih berhubungan dengan perkawinan lagi. Jadi kira-kira untuk perkawinan anjing misalnya saudara atau yang sesama saudara, apakah boleh seperti itu? Boleh dan tidak boleh. Jadi kalau pemain anjing show ada yang mengawinkan anjingnya sedarah dengan syarat dia tahu sejarah kesehatan anjingnya. Jadi gini loh, banyak yang bilang ya, dulu saya piara anjing kampung nggak pernah ada masalah, nggak ada penyakit kanker, nggak ada penyakit ini itu ya. Tapi sekarang piara anjing ras kok ada yang sakit kanker, ada yang sakit persendian, penyakit generatifnya tuh peluangnya besar sekali. Nah, karena perkawinan saudara itu di anakan berikutnya akan memperbesar kemungkinan penyakit itu diturunkan lebih besar lagi. Paham nggak maksudnya? Jadi misalnya bapaknya punya penyakit kanker, ada sejarah penyakit kanker, induknya nggak ada nih ya, anaknya lalu dikawinkan sama saudaranya atau anak kembali ke bapaknya, itu perkawinan terdekat kita bilang. Nah, itu kemungkinan anak mewarisi
gen penyakit kanker itu lebih besar. Jadi kalau misalnya breedernya bilang, oh saya tahu anjing saya ini 4 generasi ke belakang itu sehat, itu boleh. Tapi kalau misalnya dia nggak tahu, nah kemungkinan anaknya penyakitan atau bawa gen sakit yang kayak kanker gitu, itu jauh lebih besar. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu sejarahnya, nggak tahu anjing kesehatannya, saya nggak saranin untuk kawin saudara. Oke, baik, terima kasih kok. Pertanyaan terakhir kok, saya mau tanya soal anjing Shih Tzu kok. Saya sementara lagi piara anjing Shih Tzu, cuma dia sering bermasalah dengan jamur di bagian tubuhnya atau di kulitnya. Kira-kira menurut Koko sendiri apa yang bisa kita lakukan supaya rasa gatal atau jamur yang ada di tubuhnya itu tidak mengganggu dia sehari-hari? Terima kasih. Jadi gini, penyakit jamur kulit itu banyak, faktornya itu banyak sekali. Apalagi buat anjing yang bulu panjang, bulu tebal. Jadi piaranya pakai AC nggak? Tidur di AC kok. Tidur di AC, lalu dipotong pendek apa dibiarin? Untuk rambutnya sendiri sementara lagi panjang kok, jadi saya jarang untuk memotong rambutnya. Mandinya berapa lama sekali? 3 hari sekali. Oke, shampoo-nya apa? Sampo Dogi yang kita beli di... Shampoo-nya itu bebas deterjen atau masih ada deterjen? Saya beli sampo yang antiseptik itu kok, yang ada antibiotik untuk jamur. Ya, jadi gini, di anjing itu permukaan kulitnya itu harus berminyak. Ya, minyak itu gunanya untuk melenturkan kulit. Kalau misalnya ibu mandiin anjingnya seminggu 3 hari sekali dengan shampoo yang ada antiseptiknya, ya. Tadi saya tanya free deterjen apa enggak shampoo-nya? Karena deterjen itu mengikis habis minyak, jadi anjing itu bersih banget, ya. Pernah nggak cuci muka pakai sabun cuci muka yang merek Biore dah, yang istilahnya buat bersihin minyak? Itu kalau kita habis cuci muka pakai sabun itu ya, muka itu kalau mau goyang aja rada susah, ya karena kering. Nah, kulit kita kalau kering itu cenderung mudah gatel. Ya, jadi kering itu dia punya apa ya kita bilangnya ya? Jadi gini, kering itu bikin bakteri atau jamur itu gampang hinggap, atau dia jadi suka garuk. Nah, begitu garuk luka jadi melebar ke jadi kayak seperti kena jamur. Jadi kalau problemnya saya lihat kemungkinan mandinya terlalu sering. Dulu saya ada pengalaman gini, anjing saya hanya mandi 6 bulan sekali, anjing Chihuahua hanya mandi 6 bulan sekali. Jadi pada saat saya mau kawinin baru dia mandi, atau misalnya dia kotor banget baru dia mandi, itu 6 bulan sekali. Nah, itu tidak pernah ada masalah sakit kulit. Suatu hari teman saya datang bawa anjing tackle-nya. Ini anjing 2 bulan sekali selalu ke dokter hewan. Ya, dia mau titip, dia mau pulang ke Manado. Ya, begitu titip di saya piara di halaman belakang rumah saya ya, dia pakai paving block. Lalu tidak pernah mandi. Itu setelah 1 tahun ya. Saya lupa itu anjing sakit kulit, mesti 2 bulan sekali ke dokter hewan untuk diobatin jamurnya. Nah, begitu dia datang, dia lihat kok anjingnya mulus banget. Biasa tuh ekornya aja ya sampai nggak ada bulu, jadi kayak ekor tikus. Nah, jadi waktu itu saya lagi mikir apa penyebabnya gitu ya. Ternyata saya bilang saya nggak pernah mandiin. Seingat saya cuma setahun itu 2 kali mandi. Jadi memang kotor tapi dia bersih. Nah, kalau misalnya sekarang, jadi anjing saya gimana dong? Saya mau ajak tidur anjing saya, betul ya? Nah, jangan dimandiin dengan shampoo yang antiseptik itu, tapi cari shampoo yang bebas deterjen, atau pakai waslap tisu basah yang buat baby. Jadi jangan terlalu sering. Nah, ada lagi kasus teman saya bilang anjing saya selalu jamuran di pantatnya. Saya bilang mandinya berapa lama sekali? Sebulan sekali kok. Ya, makannya apa? Makannya yang bagus kok, ya kan? Ngobrol-ngobrol, ternyata gini, itu anjing habis kencing, habis pup dicebokin pakai shampoo yang bagus. Setiap habis pup, habis kencing dicebokin.
Saya bilang coba berhenti cebokin ya. Habis berhenti cebokin itu anjing nggak ada masalah lagi. Jadi terlalu bersih malah bikin penyakit. Iya kan? Oke, baik, terima kasih Dok untuk informasi kami dari Ini baru satu orang nanya udah berat banget pertanyaannya. Oke, masih ada lagi di bagian belakang ya. Ya, selamat malam. Selamat malam kok. Perkenalkan nama saya Iqbal. Saya ingin bertanya. Mungkin maju boleh, dia nggak jauh mungkin. Iya, pada duduknya pada di belakang semua. Ini kalau di gereja duduknya kayak begini juga. Oh enggak. Ya, kalau ke gereja saya duduk paling depan. Kenapa? Supaya dapat berkat dari Tuhan paling duluan. Ya, saya ingin bertanya. Ada dua mungkin. Yang pertama masalah ini. Saya kan punya 2 anjing. Yang pertama masalah saya punya istri hamil. Apa itu tidak berpengaruh dengan ini? Masa kehamilannya. Terus yang kedua, saya punya husky. Sudah hampir menelan 3 korban. Itu ditelan bulat-bulat. Ya. Maksudnya ini sudah hampir Gigit. Iya, gigit. Anak kecil 3 orang. Yang pertama di pantai, yang kedua pada saat vaksinasi. Itu saya mau tahu cara penanganan untuk anjing tersebut. Oke, jadi yang pertama punya anjing lalu punya istri lagi hamil ya. Pasti pertanyaannya tentang toksoplasma, betul ya? Anjing itu sama seperti kita, korban, bukan carrier. Pertama gitu. Kedua, anjingnya makannya dari tong sampah apa dibeliin dari pet shop? Dokter. Dari dog ya. Jadi anjingnya nggak keliling ke cari tong sampah gitu ya, makan bangkai tikus, makan apa gitu, enggak kan? Jadi aman. Karena ini istri muda saya juga hamil 3 anak, ada anjing semua, nggak ada masalah. Ini istri muda terus ini, ya. Amin ya. Jadi aman ya. Jadi buat kalian yang piara anjing, kucing, gimana? Pertama tes dulu ke dokter. Waktu anak pertama itu hasilnya plus ya. Jadi nilainya itu saya lupa dah. Nilainya itu rendah tapi ada antibodinya. Ya. Anak kedua plus minus deh. Jadi mesti hati-hati nih. Katanya nggak ada antibodinya. Dapatkan kebutuhan untuk anabul kesayangan Anda hanya di Hypet Pet Shop Kelapa Gading. Nah, cuman karena anjing piaraan saya itu bersih, makannya dog food juga, nggak pernah main ke tempat sampah, ya itu aman. Nah, buat teman-teman yang punya anjing suka main di rumput, kalau bisa habis main di rumput dibersihin aja pakai waslap, pakai air atau pakai tisu basah, itu aman. Nah, yang kedua tentang Siberian Husky suka nyerang anak kecil, ya itu pasti dia ada trauma, ada sebel sama anak kecil. Nah, anjing itu ya. Pada dasarnya anjing besar itu Alaskan atau Husky, mereka akan lebih baik dengan makhluk hidup yang lebih kecil dari dia, entah itu anjing atau orang. Ya mustinya aman, tapi kemungkinan anjingnya ada trauma, jadi dia nggak suka dengan anak kecil. Saya pernah punya pitbull dikasih sama teman, ya bukan saya, teman saya punya pitbull, ya dia dikasih dari teman saya. Anjingnya baik banget. Lagi lebaran haji ya, ada kambing ya, saya bawain gitu ya. Wih, dia udah hadap-hadapan kepala begitu, pitbull sama kambing. Saya bilang, waduh ini kambing bakal dihajar ya. Begitu udah hadap-hadapan, itu kambing ya langsung nyeruduk, cetot kayak gitu. Berdarah, mimisan tuh pitbull langsung kain-kain. Pitbull loh ya. Nah saya bilang ini anjing penakut banget, pitbull kok penakut banget. Di sini ada yang piara pitbull kan ya, kok pitbull penakut banget gitu ya. Nah ternyata setelah dipiara teman saya, dia telepon saya, Bu, ini bini gue mau dihantam loh. Kenapa? Bini gue pagi-pagi ngepel ya, itu mau diterkam sama dia. Saya tanya dong ke tempat teman saya yang lama ya, itu anjing kenapa ya, kok nggak suka sama perempuan?
Itu anjing gua piara, gua taruh di depan kantor kandangnya, ya. Jadi pegawai perempuan dia setiap pagi datang ambil tongkat, pukulin kandang. Supaya apa? Supaya itu anjing punya jiwa, bisa ngejaga kantornya. Nah ini makanya kita perlu menyebarkan informasi tentang fungsi anjing. Teman saya ini masih bodoh, beli pitbull untuk jaga. Itu nggak bisa, pitbull itu bukan anjing jaga. Betul ya Pak? Yang punya pitbull siapa nih? Ya, pitbull itu bukan anjing jaga, rottweiler itu anjing jaga, doberman itu anjing jaga, ya. Nah balik lagi ke aslinya, apakah ada trauma? Itu dibeli dari kecil atau gimana? Dari usia 2 bulan. Nah ada trauma nggak sama anak kecil gitu? Sampai usia 1 tahun kan dia sering main di kompleks sama anak kecil. Nah mungkin anak kecil sering provokasi. Mungkin di situ. Nah cara betulnya gimana? Sekarang umurnya berapa? Sudah hampir 2 tahun. 2 tahun mudah-mudahan masih bisa dibetulin ya. Jadi kalau bisa dipakai brongsong, ya dideketin ke anak-anak. Tapi itu tetap hati-hati karena mungkin anak kecil suka ledek-ledek. Itu saya takutnya di situ. Nah kalau misalnya sekarang yang makanya tadi harusnya saya bawa communicator, animal communicator, dia bisa perbaiki karakternya di healing lewat gelombang beta. Nah, seperti itu. Oke, kalau gitu, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Oke. Ini foto sini. Ini di ke depan. Makasih. Oke, baik, masih ada yang ingin bertanya? Oh iya. Satu pertanyaan 100.000. Langsung nggak ada yang tanya. Ya. Baik, selamat malam. Berdiri. Rendah. Baik, saya mau bertanya, Pak. Ada aturan khusus nggak buat perkawinan? Jadi, misalnya betina ini harus kawin 1 tahun berapa kali, dan ini harus kawin berapa kali? Dan apa dampaknya kalau anjing itu terlalu sering melahirkan? Itu satu. Kedua, bagaimana ukuran seseorang itu overpopulasi di rumahnya? Gimana overpopulasi maksudnya gimana? Ukuran berapa rumahnya, anjingnya harus berapa, kayak gitu, ada nggak? Peraturannya ya. Oke. Terima kasih. Yang pertama tadi nanya apa? Hah? Oh ya. Jadi gini, betina umur berapa boleh dikawinin? Enggak, 1 tahun berapa kali? Enggak, saya mulai dari situ dulu ya. Anjing betina mulai umur berapa boleh dikawinin? Ini sekalian aja. Jadi daripada nanti ada yang nanya lagi, ya. 18 bulan. 18 bulan, ya. Jadi gini loh. Saya punya anak perempuan umur 10 tahun sudah mens. Kalau dikawinin bisa punya anak gak? Bisa. Dia sudah dewasa secara seksual, tapi belum dewasa ya secara psikisnya, psikologinya. Lalu kalau dulu saya lagi breeding ya, saya selalu mulai breeding Chihuahua itu umur 2 tahun, padahal ketentuan dari Perkin 12 bulan. Kalau Bapak tadi bilang 18 bulan, selalu saya pakainya yang tambahin 1 kali lagi, jadi sekitar di atas umur 24 bulan ya, 2 tahun ya 2 tahun. Jadi kalau bisa loops ketiga, menstruasi ketiga. Nah, setahun berapa kali kawin? Teorinya dulu lagi saya tahun 92 baru pertama kali main anjing, ngobrol sama dokter hewan. Teorinya setahun itu anjing itu loops itu menstruasi itu 2 kali, ya kan? Tapi kenyataannya sekarang udah enggak. Ada yang 8 bulan, ada yang 10 bulan, bahkan ada yang setahun sekali. Nah, anjing yang baru dikawinkan boleh nggak dikawinkan lagi? Ya kalau saya tidak mau, karena istilahnya pabrik itu setelah menghasilkan produk dia harus kita bener-benerin dulu.
Ya, ada waktu untuk regenerasi sel, ya kan. Tapi saya ada tanya breeder top yang menghasilkan anjing bagus, anjing mahal. Dia bilang kalau saya nggak pakai begitu, saya lihat kondisi anjingnya masih sehat apa enggak. Tapi biasanya maksimal 2 kali kawin dia mesti istirahat sekali. Ya, jadi baiknya breeder itu ya, kita itu kalau breeding jangan jor-joran, jangan setiap kali lu kita kawinin. Kenapa? Nanti anakannya kualitasnya menurun. Kalau anakan kualitas menurun ya, kita jual ke orang di sana sakit-sakitan. Kalau anjingnya mati bagus, tapi kalau anjingnya dibuang di jalanan kan kesian, betul nggak? Jadi saran saya breeder itu juga mesti tahu diri lah. Kita memang cari uang, tapi perhatikan kesejahteraan hewannya, ya. Nah, kalau anjing sampai umur berapa boleh kawin, betina boleh beranak? Pertama, tergantung kondisinya juga. Saya pernah ketemu breeder herder ya, betinanya umur 9 tahun masih dikawinin. Saya bilang, lu gila 9 tahun dikawinin, ya kan? Dia suruh keluarin anjingnya. Saya bilang, anjingnya kelihatan seperti umur 2 tahun, ya. Tapi beresiko anakannya itu akan lahir cacat atau kualitasnya nggak bagus. Tetap. Ada resiko, cuman dia bilang berdasarkan pengalamannya yang terakhir masih oke. Jadi dia mau coba lagi di 9 tahun. Nah, cuman kalau saran saya baiknya di 4-5 tahun sudah stop. Nah, buat para breeder ya, anjing betina yang sudah tidak dipakai, terutama Shih Tzu ya, yang kebanyakan sesar, yang udah 3 kali sesar, kalau bisa indukannya itu jangan disimpan. Ya, indukan yang sudah tidak produksi jangan disimpan. Jadi diapain? Suntik mati? Enggak dong, ya jangan disuntik mati ya. Breeder itu nggak mungkin bisa piara anjing dengan baik. Ya, breeder itu tidak bisa piara anjing dengan baik. Kenapa? Terlalu banyak. Anjing itu perlu hubungan dengan seseorang. Ya, dia perlu punya tuan. Ya, anjing itu mesti punya tuan. Nah, kalau bisa anjing yang sudah tidak dipakai itu kasih ke orang lain yang misalnya dia mau punya anjing tapi nggak mampu. Tapi jangan yang nggak mampu banget ya, nanti anjingnya nggak dapat makan juga ya. Jadi misalnya kepengen piara tapi dia nggak mau beli, ya kasih dia. Yang penting di rumah dilepas. Nah, itu selalu saya saranin ke orang-orang yang breeder ya, yang sudah tidak dipakai kasih ke orang. Jangan dijual. Kenapa jangan dijual? Dia udah hasilin lu duit, lu masih jual, kasihan banget ya. Kayak begitu ya. Kita ada karma ya. Saya juga saya percaya apa yang kita lakukan itu akan ada balasannya. Ya, kita sudah peras dia istilahnya buat dapat duit. Nah, sisa hidupnya kalau bisa kasih dia happy gitu loh. Jadi cari orang yang mau piara supaya hidup dia enak. Seperti anjing polisi juga. Nah, anjing polisi itu ada yang bilang anjing polisi kalau sudah tidak dipakai disuntik mati. Saya keliling ya tanya polisi, enggak. Malah kadang dibawa sama yang bekas itu buat piara di rumah. Betul ya Pak? Ya, kayak begitu ya. Jadi biar hidup dia senang, karena anjing itu hidupnya pendek, cuma paling top ya 12-15 tahun. Jadi biar hidup dia berkualitas gitu. Pertanyaan kedua apa tadi? Udah. Standar ruangan atau rumah buat anjing supaya nggak overpopulasi. Gini, kalau di Jakarta peraturan daerah satu rumah maksimal 5 ya. Tapi kalau itu kan peraturan daerah, nggak lihat ukuran rumah ya. Cuman kalau misalnya kita punya rumah 200 meter persegi cukup gede ya, mau piara berapa terserah. Yang penting anjingnya tiap hari bisa kumpul sama kita, bisa dilepas kayak gitu. Rumah saya nggak terlalu gede, saya hanya mau piara cuma 2 ya Bu, anjing hanya 2 dan ukurannya kecil-kecil. Ditanya kenapa sih kamu mau piara herder? Banyak yang mau kasih herder, banyak yang mau kasih pitbull. Saya bilang nggak bisa. Pertama saya mesti pikirin kiri kanan tetangga ya dong. Kedua, anjing itu kan
mesti main, mesti kayak tadi saya ke tempat Bu Ani itu ya, halamannya luas banget. Nah saya bilang anak-anak panti masing-masing pegang satu, suruh olahraga, main-main gitu loh. Anjingnya seneng, anaknya sehat, ya kan? Betul nggak? Nah jadi kalau bisa tergantung kemampuan kita. Itu anjing happy gak? Mau anjing itu nggak nuntut, oh gue mesti punya tempat luas, enggak. Tapi dia perlu ruang gerak. Kalau misalnya rumah kita kecil, kita bisa ajak dia ke tempat lain atau jalan di komplek seperti itu. Ya, nggak tahu kalau di Jayapura ini ada perdanya nggak, maksimal berapa ekor? Kalau di Jakarta, di Tangerang ada 5 kalau nggak salah. Hanya batasnya 5. Ibu agamanya Islam, nanya dong, boleh gak sih orang Islam pelihara anjing? Nah banyak sekali ya, ini tambahan ya, banyak sekali yang komen ya begitu saya upload orang pakai jilbab, Lucky Hakim pegang anjing, kok ya Mbak Hesti ya, anjing itu kok lu pelihara anjing, lu kan Muslim. Saya mau tanya, ini jangan tanya kayak yang Muslim. Buat orang Muslim, anjing itu haram atau najis? Najis. Nah, coba yang Muslim nih, anjing itu haram atau najis? Haram itu artinya apa? Kalau dikonsumsi itu haram, tapi kalau dipiara? Najisnya itu sebenarnya tergantung kita sih Pak. Jadi kalau misalnya kita habis pegang anjing, nggak pede dia. kalau habis pegang anjing, kontak misalnya kena liurnya yang dibilang najis. Kotor ya? Ya. Jadi kalau dalam hukum Islam, kita wajib mencucikan diri itu dengan mencuci dengan tanahnya. Sekarang udah ada sabun tanah. Ya. Ya, jadi anjing itu kalau dimakan itu haram, sama seperti judi itu haram, main cewek itu haram, ya. Tapi kalau kena liurnya itu najis, ya. Tinggal cuci tangan. Ada juga peraturan orang Islam itu tidak boleh piara anjing masuk dalam rumah. Itu karena nanti malaikat. Betul. Nah, caranya gimana? Bakarangan rumah boleh dong, ya. Boleh gak anjing Alaskan Malamut dipiara tanpa AC? Ya, boleh, asal jangan kepanasan. Ini kemarin ada kasus rescue anjing berujung laporan polisi. Dengar gak? Di Tangerang, ya, sudah masuk YouTube juga ya. Nah, itu anjingnya katanya kepanasan, tapi saya lihat kondisinya sih di bawah pohon ya. Jadi kondisi nggak kepanasan kalau saya lihat saat itu. Ya, jadi kita piara anjing Alaskan bulu tebal karena sudah lahir di Indonesia, dia sudah beradaptasi, jadi aman, nggak masalah. Ya. Ada lagi yang mau tanya, mumpung masih ada energi. Ini dulu. Udah pada makan belum? Saya yang suruh gitu. Produk Pirlax bisa Anda dapatkan di Tokopedia, Official Store, Pet Station, BSD City. Kematiannya udah cukup nih. Saya mau tanya, saya ada anjing toy poodle. Toy poodle. Ya, betina umur 8 bulan. Itu cara ngilangin tear stain-nya gimana ya? Itu susah banget dan itu kadang kalau kita hidup jadi bau banget. Terus kemudian pertanyaan kedua, ya itu dari pagi sampai malam itu hampir tidak pernah mau makan. Makannya itu jam 9 atau jam 10 malam. Terus habis itu dia langsung tidur. Umur berapa anjingnya? Umur berapa anjingnya? 8 bulan. Ada fotonya nggak? Ada. Jadi masalah tear stain itu masalah di poodle ya, atau anjing pom, anjing berbulu, Shih Tzu juga masalah tuh tear stain ya. Nah, tear stain itu keluar karena anjing itu stres. Karena stres atau ada bulu yang nusuk.
Ya ini tirsennya di sini ya. Iya, kiri. Nah, jadi ada anjing yang bulu matanya nusuk, ada yang dia stres. Nah, ini solusinya sering diurut begini nih. Oh. Sehari beberapa kali diurut, ya. Itu dipastikan di sekitar mata bulunya tuh dipotong. Iya. Ya. Periksa juga ke dokter ada gak bulu mata yang tumbuhnya nusuk ke dalam. Oke. Ya kayak begitu. Lalu yang kedua dia pertanyaannya apa? Makan. Iya, dari pagi Nah, kenapa dia makannya cuma mau malam? Iya. Ya itu pasti ada penyebabnya. Ini mestinya tugasnya animal communicator nanya ke dia makannya gimana. Nah cuman gini, boleh nggak anjing makan sehari sekali? Di sini siapa yang anjingnya makan sehari sekali? Nggak ada yang kasih makan sehari sekali? Nah boleh ya. Nah ada yang makannya sehari 3 kali, ya karena yang piara anjing itu memanusiakan anjing. Dia sehari makan 3 kali, dia berpikir anjing itu masih makan sehari 3 kali, ya. Anjing di hutan makan sehari berapa kali? Anjing di hutan makan tuh ya biasa sehari sekali. Harimau makan juga mungkin beberapa hari sekali. Kalau harimau makan sehari 3 kali, rusanya habis. Ya. Cuman di kebun binatang, ya di kebun binatang itu juga dikasih sehari sekali. Ya. Cuman tiap hari. Jadi singa harimau di kebun binatang itu jauh lebih gemuk daripada di hutan. Nah anjing juga ada yang dia sifat alaminya tinggi, insting alaminya tinggi. Dia jadi begitu dia merasa gemuk, dia mungkin makan hanya 2-3 hari sekali. Ya, itu yang insting alami. Ada juga anjing yang dimanjain. Anjing sama kita punya keterikatan emosi, psikologisnya nyambung. Ya, kita sayang dia, manjain dia, dia belagu. Iya betul. Ya, saya cerita anjing saya ya. Anjing saya ini Chihuahua ya, pengen show, ya makannya susah. Aduh ini anjing kalau show kan mesti bagus, badan bulat gitu ya, tebel ya. Ini makannya susah, ya kan? Saya kasih makan, saya liatin, makan dong, ya kan? Nggak makan, mesti disuapin. Dulu pernah punya anjing ya, dari makan dikasih, ya, sampai dilempar kayak kasih makan bebek, ya, sampai dicekok, ya kan? Nah, lalu saya belajar sama teman, dia bilang gini, lu jangan terlalu pusingin tuh anjing, jangan terlalu sayang. Itu anjing punya otak ya, kalau dia lapar dia makan. Karena lu manjain, itu anjing jadi belagu nggak mau makan ya. Oke ya, gua praktekin. Ini anjing kasih makan ya. Ini rumahnya pintu belakangnya ada jendela kayak gini. Saya intip ya kan, nggak mau makan. Bangke nih anjing nih ya. Akhirnya besoknya ya, saya kasih makan ya. Lu mau makan, nggak mau makan mampus. Bodo amat ya. Gua pergi tinggal mandi. Udah mandi, keluar, bersih. Ya. Jadi anjing tahu. Nah, saya main pameran, handling pameran di dalam ring, pernah lihat gak? Itu ada salah satu juri ngomong gini, Bob, lu bawa anjing jangan pikirin utang. Ya, anjing lu jadi grogi. Gua demam panggung, ya kan? Baru pameran ya. Nah, begitu kita demam panggung, anjing itu tahu. Waktu lu sedih, anjing tahu loh. Ya kan, anjing kalau kita sedih kadang dia suka deketin ya. Kita tempel gitu, dia nempel begitu ya kan. Itu berusaha menghibur. Ya kan? Nah, makanya kalau baru punya anjing jangan terlalu dimanjain. Orang tua bilang dulu kok biar anjing kampung kok aman-aman aja ya, nggak pernah ada kasus ya. Karena kita terlalu manjain dia, terlalu sayang, terlalu takut dia jadi ngelunjak. Itu salah satunya gitu ya, masalah nggak mau makan ya. Jadi tadi kayak insting alami sama kita terlalu manjain. Saya pernah dapat corgi, pemprok Welsh corgi, anak kan 2 bulan. Begitu sampai rumah kasih makan, dilihat udah ditinggal. Saya telepon dong yang breedernya, anjing lu rakus gak? Vacuum cleaner katanya. Kok dia nggak mau makan? Ya kan? Ya, ternyata di mobil tuh mungkin kocok-kocok gitu ya. Jadi dia mabuk. Hari itu dia nggak makan, saya puasain. Ya, besoknya makan, besoknya lagi makan. Jadi setiap minggu, seminggu sekali saya puasain nggak makan sama sekali.
Kalau mau tanya manfaat puasa, tanya tuh yang puasa tuh, ya. Jadi puasa itu bagus buat badan, ya, buat anjing juga bagus. Jadi anjingnya sehari sekali dipuasain di hari Minggu atau hari apa, hanya minum aja, jangan dikasih makan. Lalu lu jangan terlalu pusing. Lu mau makan mau mati lah udah gitu. Ya, biasanya kita biasanya gue ngomongin terus, kenapa nggak makan, kenapa? Nah itu jangan ngomong kenapa nggak makan. Oh, lu mau makan. Kalau nggak mau makan gue jual lo. Buat tinggal di jalan tol lo, ya kayak begitu. Di sini nggak ada jalan. Nah, animal communicator, ya anjing saya di rumah makan ada yang anjing yang makan enggak? Ya, pakai animal communicator. Saya bilang ini. Kalau sama orang lain, anjingnya mesti jangan makan ya, mesti begini ya. Saya bilang sama si Cing kasih tahu anjing gua, lu kalau makan tai, gua buang di jalan tol, ya. Nggak mau tahu ya kan? Jadi itu anjingnya gua buang di jalan tol, ya kan? Nah kayak gitu, ternyata itu benar loh. Jadi gini loh. Jadi ada kemarin kasus di pameran Rottweiler, juri Kevin yang anak muda begitu lewat satu anjing yang dihantam 7 jahitan kalau nggak salah ya. Nah sama si Cing kebetulan ada di situ, anjingnya di animal communicator nih ditanya ya, kenapa lu gigit dia? Itu anjing bilang, saya nggak suka sama itu orang, dia bilang saya jelek. Ya, nah di Medan alaskan Malamut ya, benci sama anaknya, ditanya kenapa lu benci sama anaknya ya, itu si Cece anak perempuan yang punya suka ngomong cakepan anaknya daripada lu. Percaya ya gitu loh ya. Ya itu yang makanya saya bingung, animal communicator itu mistik apa bukan. Nah teman saya ini belajar sampai ke Singapura belajar, jadi ada teorinya. Kalau mistik kan ada mantranya ya. Cukup. Thank you. Ada lagi mumpung masih ini yang terakhir ya. Cek yang terakhir. Bagaimana tanggapan Pak Bobi? Saya sering lihat khususnya di Jawa Barat itu tentang adu anjing dengan dugong atau apa itu? Saya biasa lihat di Beben TV, Mas Beben punya channel itu, babi hutan itu diadu dengan anjing timbul sama anjing kampung itu. Saya itu tidak terima sadis banget itu babi jadi korban. Terima kasih Pak. Ya, jadi anjing itu kan dipiarakan karena fungsinya. Masing-masing daerah punya budaya, ya kebiasaan atau tradisi. Nah, buat orang Sumatera, Padang, ya orang Jawa Barat, anjing itu dipakai untuk buru babi. Ya, nah untuk buru babi, caranya gimana supaya dia mau cari babi? Ya, caranya babi itu mesti dijadikan musuh dia. Ya kan? Nah mungkin ya akhirnya berkembang jadi adu babi karena jadi semacam kayak kesukaan gitu ya, jadi kayak seru banget gitu ya. Nah jadi mereka satu ekor babi ya rame-rame. Kalau saya sih gini loh ya, saya nggak dukung tapi saya nggak benci. Ya cuman asal dilakukan dengan benar, adu bagong itu. Jadi misalnya ini kita ngomong sport ya, kayak tinju. Saya nggak suka tinju tapi saya nggak melarang kan. Nah adu anjing dan adu bagong kalau dilakukan secara adil masih nggak apa-apa. Secara adilnya gimana ya? Bagong sama anjingnya seimbang, benar-benar diadu. Bagongnya juga melawan, bukan bagongnya tanduknya dipotong atau dikeroyok berapa ekor anjing, itu penyiksaan. Ya, lalu kalau misalnya anjingnya luka, gimana? Disediakan dokter hewan, ya kan? Tapi kan sekarang zaman ini berubah, ya. Sekarang zaman itu berubah, anjing itu fungsinya juga berubah. Yang tadinya buru babi jadi nggak buru babi. Yang tadinya diadu sama babi, ya mestinya juga nggak diadu sama babi. Sampai seperti nanya, saya support nggak orang makan anjing?
Saya nggak support, tapi saya nggak ngajak lu berantem kalau lu makan daging anjing. Ya saya lebih positif, lu jangan makan daging anjing. Daging anjing itu kolesterolnya jelek. Ya, anjing itu bukan hewan yang dipelihara untuk dimakan, tapi untuk difungsikan. Jadi kita kalau bisa ya, jangan dengerin tuh di Instagram tuh, ya, yang suka ngomel-ngomelin tuh, tahu gak tuh? Yang di Instagram yang kemarin saya penjarain juga tuh, masuk 4 bulan tuh, yang mukul kameramen, ya, itu selalu ngajarin orang dengan negatif, dengan ngomel-ngomel. Saya bilang nggak bagus begitu, kita mesti ajarin orang secara positif. Orang makan daging anjing, gue dari kecil udah makan daging anjing, bapak gue makan daging anjing, ya, lu datang ngomel-ngomelin gue nggak boleh makan, ya kan? Tapi kalau kita ngomongin dengan positif, lu jangan makan daging anjing, itu penyakit lu, jantungan lu, ya, nanti lu cepet mati. Lagian tuh anjing mendingan lu jadi jaga rumah, ya, itu lebih positif. Jadi support gak? Yaitu adu bagong. Saya sih nggak support, ya kan. Tapi kita kasih informasi, ya. Makanya saya juga nggak mau promosikan. Saya mau promosikan yang hubungan anjing sama orang tuh baik, ya, supaya orang mau piara anjing, bukan mau adu anjing. Kayak gitu. Nanti saya omelin si Beben. Saya udah bilang sama Beben, lu jangan posting vlog begituan, nanti lu punya channel kena strike lo, ya kan. Dog Lover Jayapura akan berganti logo dan berganti tempat karena jangkauan kita, jangkauan Dog Lover Jayapura tidak hanya di Jayapura, tapi fokus utama Dog Lover Jayapura adalah menjangkau seluruh tanah Papua. Itu sebab Dog Lover akan berganti menjadi Dog Lover Papua, bukan lagi Dog Lover Jayapura, karena cakupannya mencakup semua keseluruhan di tanah Papua. Jadi Dog Lover bukan lagi Dog Lover Jayapura, tapi akan berganti nama menjadi Dog Lover Papua. Dan sebelum kita akan membuka logo baru kita yang ada di depan, kita akan memotong tumpeng sebagai ucapan syukur. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan dan kita lakukan harus kita lakukan dengan doa dan ucapan syukur. Dan baik, saya mengundang Kakak Chandra untuk kita maju ke depan memotong tumpeng. Dan pemotongan tumpeng pertama akan diberikan kepada Ko Bobby. Nanti akan kita lihat bersama. Dan kemudian pemotongan tumpeng kedua akan diberikan kepada Kanit K9 dari Polda Papua, yang mungkin akan diwakili, karena saya baru dapat informasi Kanit tidak dapat hadir, dan nanti akan diwakili oleh bapak-bapak yang sudah disampaikan tadi. Dan kemudian pemotongan tumpeng ketiga akan diberikan kepada Dr. Alfa. Jadi oke. Udah cukup. Udah cukup. Simbolis aja. Udah tidak semuanya ya. Udah cukup. Ya, silakan berfoto. Tepuk tangan dulu. Pemotongan tumpeng kedua akan diberikan kepada Kakak Kanit Polda Papua K9. Oke, sebagai simbolisasi diberikan kepada K9 Kakak Kanit Polda Papua. Iya. Oke, baik. Selanjutnya beri tepuk tangan. Selanjutnya kita pemotongan tumpeng ketiga akan diberikan kepada Ibu Dokter Pak.
Oke, beri tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih perwakilan dari kandidat lain. Inilah logo baru kita, sambut bersama. Logo baru dari Dog Lover. Pak. Oh iya, panggil pengurus semua. Iya. Pengurus semua. Dari Dog Lover Papua yang akan bekerja dan bertanggung jawab untuk komunitas Dog Lover Papua. Baik, kita akan membuka selubung yang akan menjadi logo dari Dog Lover Papua dengan singkatan DLP. Dog Lover Papua sudah ada di tanah Papua sejak 2010 dan Dog Lover Papua mulai aktif kembali 2016 dan inilah logo baru kita. Perlu saudara ketahui bahwa kenapa panitia memilih warna kuning. Warna kuning melambangkan kejayaan dan kemakmuran, bukan sumber makmur. Wah, maksud saya itu sumber kemakmuran, ya, bukan ya. Bukan. Warna hitam adalah yang selalu ada di ras Anabul apapun. Honai melambangkan khas Papua sesuai dengan keberadaan DLP yang ada di tanah Papua. 3 ekor anjing mewakili ras mini, bukan rock mini, tapi ras mini. Ras besar bulu pendek dan ras besar bulu panjang. Papua kita komunitas anjing pertama di tanah Papua. Inilah dia. Dan malam hari ini resmi Dog Lover Jayapura berganti nama Dog Lover Papua dengan logo yang baru. Puji Tuhan. Terima kasih.